Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quote. Saya di sini akan kembali membahas tentang hasil survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting baru-baru ini untuk Pilgub Jabar 2024. Dalam survei yang dilakukan selama 7 hari ini diperoleh hasil yang mengejutkan, di mana jika Pilgub Jabar 2024 dilaksanakan pada hari ini, maka sebanyak 25,2% memilih Ridwan Kamil dan 16,3% memilih Kang Deddy Mulyadi. Sementara nama tokoh lain nilai presentasinya masih di bawah 2%, atau bisa dikatakan dua nama ini yang menjadi top of mind masyarakat Jawa Barat. Lalu bagaimana jadinya bila pada akhirnya Ridwan Kamil direkomendasikan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024? Karenanya simak hasil survei SMRC ini. Seperti kata Presiden Amerika Serikat ke-35 pada tahun 1961 hingga 1963, Presiden termuda yang terpilih untuk memimpin Amerika Serikat, John F. Kennedy mengatakan, "Jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu." Sebelum masuk ke videonya, tak bosan-bosan kami mengingatkan untuk yang belum subscribe channel ini, bantu kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian bisa mendapatkan feedback yang baik dari orang-orang yang kamu share video ini. Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat masih sekitar 6 bulan lagi, atau 27 November 2024. Partai-partai politik masih melakukan penjaringan calon dan saling menjajaki kemungkinan kerjasama atau koalisi. Di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional, ini tak ada satupun partai yang bisa mencalonkan tanpa koalisi. Minimal memiliki 24 kursi. Partai yang memiliki kursi paling banyak hasil pemilu DPRD adalah Partai Gerindra dengan memperoleh 20 kursi. Kemudian Partai Golkar dan PKS masing-masing 19 kursi dan PDI Perjuangan yaitu 17 kursi. Partai Gerindra diberitakan akan mencalonkan kadernya yakni Kang Deddy Mulyadi. Partai Golkar ada kemungkinan mencalonkan kembali mantan Gubernur Ridwan Kamil. Kemudian PKS masih mempertimbangkan sejumlah nama, diantaranya Ketua DPW PKS Jawa Barat, Heru Suwandaru. Kemudian PDI Perjuangan juga sedang mempersiapkan sejumlah nama, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Namun demikian, hingga saat ini pada dasarnya belum ada calon yang definitif karena pendaftaran calon ke KPU masih sekitar 3 bulan lagi, atau 27-29 Agustus 2024. Berbagai kemungkinan masih terjadi. Partai Golkar misalnya masih mempertimbangkan apakah Ridwan Kamil akan dimajukan untuk Pilkada Jawa Barat atau Pilkada Jakarta. Di samping itu, ada beberapa nama tokoh lainnya yang juga dipersiapkan maju oleh partai-partai lain, seperti Bima Arya dari PAN, kemudian Saiful Huda dari PKB, Saan Mustafa dari Nasdem, Selika Nurhadiana dari Demokrat, Uruh Janul Ulum dari PPP, dan lain sebagainya. Bagaimana kecenderungan dukungan pemilih Jawa Barat sendiri kepada tokoh-tokoh yang kemungkinan maju pada pilkada mendatang? Apa faktor yang menjelaskan pilihan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, SMRC melakukan survei opini publik Provinsi Jawa Barat pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 810 orang. Sampel dipilih dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah proporsional. Toleransi kesalahan atau margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kemudian quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Berdasarkan hasil survei SMRC Top of Mind pilihan kepada calon gubernur dengan pertanyaan seandainya pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai gubernur? Dari pertanyaan tersebut kemudian diperoleh hasil yang mengejutkan, yaitu di mana Ridwan Kamil memperoleh 25,2%, Deddy Mulyadi memperoleh 16,3%, Bima Arya memperoleh 1,3%, Deddy Mizwar memperoleh 0,9%, dan lainnya masing-masing di bawah 0,9%. Responden yang tidak menjawab yaitu sebanyak 50,1%. Kemudian pada pilihan kepada calon gubernur melalui simulasi semi terbuka, seandainya pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan ibu bapak pilih di antara nama berikut? Ridwan Kamil memperoleh 52,2%, kemudian Deddy Mulyadi memperoleh 28,9%, kemudian Deddy Mizwar 3,8%, Dede Yusuf Macan Effendi yaitu 1,9%,
Kemudian lainnya masing-masing di bawah 1,9%, yaitu sebanyak 11,9%. Kemudian tidak tahu atau rahasia 1,9%. Kemudian pada pertanyaan, dengan pilihan 2 nama, jika pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat dilaksanakan sekarang, siapa yang akan Bapak Ibu pilih di antara nama berikut ini? 2 nama itu yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Hasilnya mengejutkan bahwa Ridwan Kamil memperoleh 60,5% dan Deddy Mulyadi 37,9%. Kemudian sebanyak 1,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa bila pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat dilaksanakan pada survei ini dilakukan, yaitu 27 Mei hingga 2 Juni 2024, maka Ridwan Kamil unggul signifikan di atas calon-calon lain. Lawan terdekat Ridwan Kamil sementara ini adalah Deddy Mulyadi. Sementara nama-nama lain belum terlihat kompetitif. Jika hanya ada 2 calon yang bersaing, Ridwan Kamil versus Deddy Mulyadi, maka Ridwan Kamil mendapat dukungan 60,5%, unggul signifikan atas Deddy Mulyadi 37,9%. Mencatat bahwa Ridwan Kamil jauh unggul atas Deddy Mulyadi terutama pada pemilih PPP, PAN, PKS, Golkar, dan PKB. Namun berdasarkan pengalaman Pilkada Gubernur Jawa Barat terbilang menjadi provinsi yang memiliki volatilitas sangat tinggi. Bisa dicatat bahwa pada Pilkada Gubernur 2008, partai terbesar yaitu Golkar tidak mampu memenangkan pada Pilgub Jabar 2008, di mana pada waktu 2008 lalu PKS memenangi Pilgub Jabar 2008. Pada 5 tahun berikutnya di Pilgub 2013, di mana partai PKS kembali memenangi Pilgub Jabar. Berulang pada tahun 2018, di mana calon besar yaitu dari partai PDIP pada waktu itu sebagai partai pemenang, malah juga kalah, maka bisa disimpulkan bahwa hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi tidak berbanding lurus dengan hasil Pilgub Jabar yang sudah dilaksanakan di 4 Pilgub selama ini. Lalu bagaimana jadinya jika Ridwan Kamil kemudian diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju di Pilkada Gubernur DKI Jakarta? Jika Ridwan Kamil maju di Pilkada Gubernur DKI Jakarta, maka tidak menutup kemungkinan peluang besar itu diperoleh oleh Kang Deddy Mulyadi yang merupakan kader Gerindra itu sendiri. Kang Deddy Mulyadi berada di urutan kedua setelah Ridwan Kamil untuk bisa menjadi pemenang pada Pilgub Jabar 2024. Namun, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi seiring dengan upaya untuk memenangkan Gerindra di Jawa Barat. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quotes. Semoga Kang Deddy Mulyadi tetap menjadi role model pemimpin yang dekat dengan masyarakat di Jawa Barat dan mengistimewakan masyarakatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.